Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Nisrina Marwah dengan NIM 200431619708 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barang publik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu barang publik. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen. Artinya bahwa konsumsi atas barang publik oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya atau semua orang berhak menikmati manfaat dari barang publik. Berdasarkan ciri-cirinya, barang publik memiliki dua sifat dominan yaitu sebagai berikut: non-rivalry atau tidak ada ketersaingan atau non-divisible tidak habis, dan non-excludable tidak ada larangan. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Mereka tersedia umum dan tidak diperuntukkan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Ketika seorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Selanjutnya, inti pembahasan yang akan saya jelaskan di sini yaitu salah satu contoh dari barang publik, yaitu jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah atau kawasan dengan wilayah atau kawasan lainnya dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Penggunaan jalan raya sendiri juga telah diatur dalam undang-undang yang disepakati berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air. Jadi, penyebab adanya jalan raya agar dapat mempermudah akses perjalanan seluruh masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat penghubung antara jalan satu dengan jalan lainnya. Dampak positif dari adanya jalan raya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjadi kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang, khususnya dalam menghubungkan wilayah atau kawasan dengan wilayah atau kawasan lainnya. Yang kedua, jalan raya dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non-ekonomi. Yang ketiga, sebagai prasarana transportasi dalam kegiatan ekonomi adalah pemerataan perekonomian dengan adanya jalan raya sebagai penghubung. Keempat, sebagai integritas bangsa, prasarana pertukaran budaya, ataupun sebagai pendukung ketahanan dan pertahanan bangsa. Yang kelima, yaitu yang terakhir, dapat sebagai pengembangan sistem transportasi. Tetapi terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya jalan raya, yaitu yang pertama, menyebabkan penyempitan dari luas suatu wilayah. Yang kedua, terjadi peningkatan kemacetan. Yang ketiga, banyaknya kendaraan yang berlalu lalang yang akan mengakibatkan meningkatnya polusi udara. Yang keempat, kesadaran masyarakat yang rendah akan mengakibatkan banyaknya yang melanggar lalu lintas. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, tingkat keselamatan
dan keamanan yang rendah. Solusi dari dampak tersebut yaitu jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya yang akan menyebabkan kemacetan, seharusnya tindakan yang dilakukan yaitu pengalihan arus lalu lintas untuk dapat melalui jalan alternatif. Kemudian, jika menyebabkan penyempitan dari luas suatu wilayah, tindakan yang harus diambil jika memungkinkan yaitu melakukan pelebaran jalan atau menambah jalur lalu lintas. Lalu, pemasangan traffic light pada jalan-jalan yang memiliki potensi rawan kemacetan. Maka, diusulkan dengan adanya pemasangan traffic light sehingga kemacetan lalu lintas bisa dihindari. Terakhir, perbaikan jalan yang berlubang, jalan raya yang sudah rusak atau jalan yang sudah rawan agar dapat digunakan dengan nyaman dan aman oleh seluruh masyarakat. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.